Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai interferensi banyak celah. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar nih, bagaimana interferensi kalau kita punya dua celah. Sekarang kita akan belajar kalau celahnya ada banyak, 3, 4, atau seterusnya ya. Nah, cuman pertama-tama kita review dulu nih, mengenai interferensi dua celah. Oke, jadi kita punya dua celah, terpisah sejauh D, kita kasih cahaya di sini, maka nanti di layar akan muncul pola gelap terang. Secara fisika, gelap terang itu sama dengan intensitas dari si cahaya. Kalau terang itu berarti intensitasnya maksimum, kalau gelap berarti intensitasnya 0. Jadi intensitas ini bisa kita cari nih fungsinya. Intensitas sebagai fungsi dari posisi ya. Karena kita tahu kalau di layar gini, pola terang gelap bisa dinyatakan oleh sudut theta sebagai posisinya atau sebagai beda fasa. Nah, gimana nih rumus untuk intensitas gelap terang ini sebagai fungsi dari beda fasa? Oke, ini dia jadi rumusnya. Intensitas di layar kita nyatakan sebagai fungsi V ya, beda fasa. Itu sama dengan 4I0 cos kuadrat setengah V. Dengan V-nya beda fasa akibat beda jarak ya dari kedua celah ini. 2Pi per lambda d sin theta. Jadi nanti I-nya bisa dinyatakan sebagai fungsi theta juga. Nah, kalau dikasih rumus kan nggak kebayang ya. Sekarang gimana nih gambarnya, kurvanya? Itu yang penting. Oke, jadi ini adalah kira-kira kurva intensitas di layar ini, dua celah, sebagai fungsi dari V atau sebagai fungsi dari sin theta. Ketika puncak itu artinya terang, ketika di sini nih, ini 0 artinya gelap ya. Jadi sesuai, ini selang-seling, terang, terang pusat, gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Yang kita lihat terang terjadi di beda fasa 0, 2pi, 4pi, sesuai ya, jadi sefasa. Kalau gelap itu di pi, 3pi, 5pi gitu, berlawanan fasa. Dan lihat di sini intensitas maksimumnya itu dinyatakan dengan 4I0. Nah, apa itu I0? Kenapa di sini 4 kali I0? Oke, jadi I0 itu adalah intensitas cahaya kalau kita hanya punya satu celah saja. Jadi kalau dari celah yang ini nih misalnya, itu intensitasnya I0. Masing-masing juga I0 nih yang ini. Ternyata kalau digabungkan jadinya 4I0, bukan 2I0. Kenapa itu? Oke, kita akan jelaskan ya. Kenapa bisa jadi 4I0. Nah, ini disimpan dulu ya rumusnya. Jadi untuk menggambarkan terbentuknya terang atau gelap, itu bisa juga kita gunakan diagram fasor. Ya, fasor ya. Jadi fasor pernah sering banget ya kita bahas nih. Nah, sekarang kenapa dibahas pakai fasor? Karena kita tahu cahaya itu gelombang elektromagnetik. Jadi punya medan listriknya. Jadi dari tiap celah ini ada medan listrik nih yang keluar dari tiap celah. Jadi ada dua medan listrik dan beda fasa mereka nanti akan menentukan di layar jadi terang atau gelap. Oke, kita lihat ya kalau kasus terang nih. Paling gampang kasus terang adalah ketika V-nya 0 ya. Ketika beda fasanya 0, kita gambarkan vektor medan listrik. Pola-polanya kayak gitu dari masing-masing celah. Misalnya dari celah 1 nih kayak gini nih. Sebutlah medan listriknya E0 ya. Kemudian dari celah 2 juga ada medan listrik. Nah, karena sefasa, beda fasanya 0, sudut antara fasornya 0. Jadi searah juga. Oke. Celah 1, celah 2. Jadi kalau diresultankan ketika tiba di layar, jadinya E0 plus E0. Ini nanti jadinya 2E0 ya. Oke. Terus kita tahu juga bahwa di dalam materi gelombang elektromagnetik kita bahas intensitas itu berbanding lurus dengan medan listrik dikuadratkan. Oke. Jadi hasil penjumlahannya di layar adalah 2E0. Kalau dikuadratkan, ini nanti jadinya gimana? Kalau kita pengen cari intensitasnya, berarti jadinya 4. E0 kuadrat. Sedangkan tadi E kuadrat sebanding dengan E. Jadi nanti ini jadinya 4I0. Gitu, itulah kenapa ketika intensitasnya digabungkan, bukan jadi 2I0, tapi jadi 4I0. Gara-gara ada ini nih, ada relasi sebanding dengan E kuadrat. Nah, itu untuk yang terang. Kalau yang gelap, paling gampang ini nih ya, Pi ini ya. Kita tinjau, kalau beda fasa kedua vektor, kedua fasor itu Pi, itu berarti nanti dari celah 1, ini begini. Dari celah 2, sudutnya Pi, yaitu berapa? 180 derajat. Berarti gini kan. Nah, ini kelihatan, ini berlawanan arah. Jadi kalau dijumlahkan, jadinya 0. Jadi intensitasnya juga 0 gitu. Jadilah gelap. Kira-kira kayak gitu cara penggambarannya jadi. Pakai diagram fasor. Gitu. Oke, jadi kita punya rumusnya, kita punya diagram fasor dan punya kurvanya. Sekarang kita akan coba untuk menggeneralisir. Ini kan dua celah. Kita akan generalisasi jadi N celah. Kalau N celah ini cukup
ribet, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini kita berikan dulu nih rumusnya nih. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita punya n celah simetrik, rumusnya nanti begini. I sama dengan I0, lumayan ribet ya, sin kuadrat n beta per sin kuadrat beta. Dengan beta tuh ini. Nah, apa maksud dari ini nih, simetrik maksudnya apa? Jadi misalnya kita punya 3 celah. Kita katakan itu simetrik kalau gini, jarak antara dua celah yang berdekatan itu D. Jadi celah 1 dan celah 2 ini D. Celah 2 dan celah 3 itu juga D. Sebenarnya bisa beda, tapi kalau beda jadinya nggak simetrik dan jadinya susah. Nah, kita akan bahas yang simetrik aja ya. Jadi kalau 4 celah, 5 celah, pokoknya jarak antara dua celah berdekatan selalu D. Oke, sebelum ke 3 celah, 4 celah, kita bahas lagi fitur-fitur yang lain. Ini selain rumus, ada juga fitur-fitur dari densitas terkait. Nah, jadi kira-kira ada 3 hal penting dalam nanti ngebahas interferensi n celah simetrik. Jadi yang pertama adalah antara dua maksimum atau dua terang primer berdekatan, nanti akan ada n-1 minima dan n-2 maksimum sekunder. Nah, di sini ada istilah primer sekunder nih. Maksudnya apa? Kalau di dua celah kebetulan cuma ada yang primer. Sekunder nggak kelihatan, nggak ada. Nah, kita akan lihat nanti contohnya ketika 3 celah dan seterusnya ya. Lalu yang kedua adalah minima terletak di ini nih, beda fasa 2pi per n dan kelipatannya. Gitu, letak minima. Kalau letak maksimum primer kan jelas ya, 0, 2pi, 4pi gitu. Nah, kalau letak maksimum sekunder, sayangnya nggak ada rumus yang pasti. Nggak ada rumus yang gampang gitu. Jadi itu kita skip. Terus yang ketiga, ini yang paling gampang sih. Jadi intensitas maksimum primer adalah pasti n kuadrat I0. Dengan tadi I0 adalah intensitas dari satu celah saja. Nah, kita lihat ya, coba terapan dulu di dua celah nih, yang udah tadi kita bahas. Kalau dua celah berarti n-nya 2. Antara dua maksimum primer ada 2 dikurang 1 minima. Berarti ada berapa? Ada 1 minima. Kita lihat ya. Di antara dua terang berdekatan, ada 1 gelap. Bener ya? Terus, ada berapa maksimum sekunder? N-2. 2 kurang 2, 0. Oh, berarti nggak ada maksimum sekunder memang. Kalau di dua celah. Jadi wajar. Nggak ada. Di gambar ini nggak ada. Kemudian, minima terletak di 2pi per n dan kelipatannya. Coba ya. Kalau dua celah, berarti 2pi per 2. Berapa itu? Pi. Benar ya? Tiap kelipatan pi itu gelap. Kecuali 2pi ya, karena 2pi pasti terang. Jadi pi, 3pi, 5pi itu pasti gelap. Kemudian intensitas maksimumnya n kuadrat I0. Benar ya? Kalau masukkan n-nya 2 kan 2 kuadrat 4. Oke, ini akan lebih jelas kalau kita praktekkan ya ke celah yang lebih banyak nih. Oke, kita coba lihat interferensi 3 celah. Yang tadi udah digambarkan sebelumnya ya. Jadi harus simetrik. Nanti pola intensitasnya akan seperti ini di layar. Nah, jadi ini kelihatan ada dua puncak, ada yang tinggi banget, ada yang pendek. Yang tinggi banget namanya primer, terang primer. Yang pendek itu namanya sekunder. Nah, jadi kelihatan ya, ketahuan nih, apa bedanya sekunder sama primer. Sekunder pasti lebih kecil dibandingkan yang primer. Nah, coba kita terapkan. Pertama, kita terapkan yang nomor 3, paling gampang. Maksimumnya adalah n kuadrat. 3 kuadrat 9. Ya, 9I0. Kemudian, antara dua maksimum primer, ada berapa? 3 kurang 1 minima, yaitu 2. Dan ada 3 kurang 2, yaitu 1. Maksimum sekunder. Jadi antara maks primer berdekatan, ada 2 minima dan 1 maks sekunder. Coba kita lihat ya, benar nggak di gambar ya? Antara terang ini dan terang ini, ada 1 maksimum sekunder, benar ya? Dan gelapnya ada 2, yaitu di sini dan di sini. Sesuai ya? Begitu pula di pola yang lainnya. Kemudian, katanya adalah minima terletak di 2pi per n dan kelipatannya. Kayak gini ya, berarti kalau kita masukkan n-nya 3, berarti letak minima di 2pi per 3, terus kelipatannya 4pi per 3. Nah, kalau kelipatannya lagi jadinya 6pi per 3, tapi jadinya itu 2pi. Itu terang. Oke, stop dulu aja. Jadi 2 gelap, atau ini ya, kalau diubah ke derajat, 120 derajat dan 240 derajat. Bener ya ini? 2pi per 3 gelap, 4pi per 3 gelap. Nanti berikutnya sama. Nah, kebetulan kalau 3 celah, kita udah tahu maksimum sekundernya itu ada di mana, letaknya di mana. Jadi, di 3 celah, maksimum sekundernya ada di 180 derajat. Bisa dilihat ya, ini pi itu sekunder, dan intensitasnya itu I0. Ini kebetulan aja ya, kalau 3 celah. Bisa dicari gini. Nah, coba kita terapkan pakai diagram fasor. Kenapa bisa minimumnya terjadi di sudut ini? Lalu, kenapa maksimum sekunder terjadi di sudut ini gitu ya. Karena kita punya 3 celah, masing-masing ada medan. Ini nanti kita akan gambarkan 3 fasor. Kalau terang, ini pasti V-nya 0. Pasti gambarnya kayak gini. 1, 2, 3. Jadi dijumlahkan nanti jadinya 3E. Jadi pasti maksimum tuh ya.
Kalau dikuadratkan jadinya 9. Nah, kita coba bahas yang ini. Yang minimum 120 derajat nih ya. 2pi/3. Oke, dari celah pertama fasornya begini. Dari celah kedua berarti beda sudutnya dengan yang ini adalah 120 derajat. Berarti gini kan? Nah, ini. Oke, kita tarik ke sini. Begitu pula untuk yang ketiga. Dari celah ketiga itu faktornya 120 derajat dari yang ini. Nanti jadinya begini kalau digambarkan, ya. Jadi ketiga celah ini kalau dilihat resultannya itu 0 karena ujung vektor terakhir itu bertepatan dengan pangkal faktor pertama. Jadi ini resultannya 0 ya. Jadinya 0 resultannya. Maka wajarlah jadinya gelap. Oke, sekarang kalau yang sekunder nih. Kenapa bisa jadi sekunder tuh? Itu kalau tadi beda fasanya itu 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti gini ya. Ini dari celah pertama. Kemudian dari celah kedua berarti berlawanan ya. Karena 180 derajat. Terus dari celah ketiga berlawanan juga terhadap celah kedua. Berarti kayak gini nanti vektornya. Ini dua vektor pertama habis. Sisa yang ini. Dan ini jadinya berapa? N0. Sisa ini doang kan. Berarti seolah-olah satu celah. Jadinya I0 deh intensitasnya. Gitu. Itu untuk yang 3 celah ya. Oke, satu lagi kita coba 4 celah. 4 celah yang simetrik ya. Oke, ini langsung kita gambarkan ininya, kurva intensitasnya. Nah, kita langsung lihat. Ini maksimumnya 16 I0 karena ini ya. Pasti N kuadrat I0. Karena N-nya 4 celah, 4 kuadrat 16. Oke, kita akan kopas deh ya yang ini. Lalu kita sesuaikan. Jadi intensitas maksimum 16 I0. Lalu antara maks primer berdekatan ada N-1, N-2. Berarti 3 dan 2 ya. Kalau N-nya 4. Oke, ada 3 minima dan 2 maks sekunder. Ini untuk 4 celah. Kita cek langsung ya di gambarnya. Antara 2 terang berdekatan ada 1, 2, 3 gelap. Dan ada 2 maksimum sekunder. Jadi udah sesuai. Letak minimanya berarti ada di mana 2pi/n ya. 2pi/n dan kelipatannya. Oke, berarti 2pi/4 atau pi/2 ini ya. Pi/2. Kelipatannya lagi apa? Kelipatannya pi ya. Kemudian kelipatannya lagi 3pi/2. Kalau kelipatannya lagi nanti jadinya 2pi. Itu udah terang gitu ya. Oke, ini 3 gelap sama ya. Terus berarti sudutnya kalau diubah 90 derajat, 180 derajat dan 270 derajat. Sayangnya intensitas yang sekunder nggak bisa dicari di sini karena udah terlampau sulit. Nah, kita praktekkan aja diagram fasor untuk yang ini nih. 90 derajat dan 180 derajat. Kalau 0 derajat pasti jelas ya, jadinya 4 lurus. 4 vektor lurus. Dijumlahkan semua. Oke, kita lihat. Kalau V-nya 90 derajat, kan ada 4 celah, berarti ada 4 fasor. Ini fasor pertama. Fasor kedua harus tegak lurus berarti, 90 derajat. Berarti gini. Fasor ketiga juga, berarti gini. Fasor keempat juga, berarti gini. Nah, ini semuanya kalau dijumlahkan jadinya 0. Karena ujung vektor terakhir ketemu pangkal vektor pertama. Jadi 0 resultannya pasti gelap. Kita lihat kalau yang 180 derajat. Ini sama nih ya. Ini dari celah pertama. Celah kedua harus berlawanan arah. Terus celah ketiga berlawanan arah lagi. Celah keempat berlawanan arah lagi. Oke, ini habis. Ini juga habis vektornya. 0, 0. Jadi resultannya 0. Gitu ya. Nanti bisa dicoba untuk yang 270 derajat. Sama nanti hasilnya. 0. Gitu. Dan satu lagi fitur. Perhatikan bahwa mau di 2 celah, di 3 celah, dan 4 celah, terang primer selalu sama intensitasnya. Yaitu sekian gitu. Jadi mau diterang ke 0, 1, 2, 3, 4, intensitasnya dianggap sama. Idealnya begitu. Oke, sip. Kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai interferensi banyak celah. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.